Saudara, Polri memprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi pada tanggal 5 hari ini atau tanggal 6 April 2025. Kita akan berbincang dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno yang juga merupakan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko, apa pandangan Anda terkait mudik tahun ini dan apakah indikasi kuatnya terjadi penurunan mudik yang cukup berarti, Pak? Ya, makasih. Sore Mbak Bella. Jadi kami itu seperti kebiasaan sebelum Lebaran biasanya keliling beberapa simpul transportasi di Jakarta ya. Tahun ini kebetulan saya sempat menghampiri 4 simpul transportasi, itu ada di semuanya terminal penumpang Pulau Gebang, kemudian Tanjung Priok, Polris dan satunya Kalideres, ada 4 itu. Nah, kami mencoba mencari tahu sejauh mana di hari yang sama dibandingkan tahun lalu, ternyata dari 4 itu menunjukkan angka penurunan. Ya, informasi didapat dari kepala terminal ya, penurunan. Dan itu juga kami melihat juga membandingkan ketika penyeberangan juga demikian. Waktu H-10 itu agak ramai, habis itu sepi, baru ramai lagi itu tanggal 27. Ya 27, 28, 29 itu ramai di hari itu. Jadi ini memang untuk penumpang bus berkurang, tapi kemungkinannya mudik gratis tahun ini kan jauh lebih banyak. Ya, dari DKI, Jawa Tengah aja mungkin hampir 2 kali lipat ya. Lebih yang biasanya satu kabupaten kota menjemput itu 2 bus rata-rata, sekarang bahkan ada 5, ada 7. Provinsinya juga sama, ini sudah rutin dari Jawa Tengah. DKI juga demikian, belum lagi ditambah ada beberapa partai politik menyelenggarakan juga, ya seperti Sumatera Barat itu sampai 250 bus. Nah, jadi kemungkinannya mereka beralih menggunakan bus itu, ya bus mudik itu. Bagus ini sebenarnya. Karena tahun ini juga meningkat, beberapa Pemda juga menyelenggarakan mudik gratis. Ada yang skopnya satu provinsi, ada yang sampai antar provinsi seperti dilakukan oleh Sumatera Selatan dan Lampung. Bahkan ada yang mudik gratis juga yang kepulauan seperti Maluku Utara, ini mungkin baru pertama kali karena gubernurnya baru ya menyelenggarakan itu untuk masyarakatnya mudik gratis dengan kapal laut gitu. Pak Joko, apakah memang karena ada pantauan tadi dari teman-teman di 4 terminal yang memang juga ada mudik gratis yang diselenggarakan oleh sejumlah instansi ini membuktikan bahwa memang secara keseluruhan pemudik di tahun ini menurun? Kalau melihat lagi di kondisi di daerah ya, penginapan, kemudian kondisi kesehariannya, ini kalau penginapan di Jawa Tengah juga menurun yang di hotel-hotel itu. Pusat-pusat kuliner segalanya tidak seramai seperti tahun lalu. Ramai tapi tidak seramai. Penjualan juga mengalami penurunan. Dan biasanya di Jawa Tengah itu jalan-jalan arteri itu pada saat mudik itu macetnya luar biasa. Ya, ini masih dalam kondisi normal lah. Artinya orang bisa leluasa untuk berwisata. Saya menghindari biasanya itu kalau habis Lebaran itu untuk keluar di antar kota itu mesti macetnya luar biasa. Tapi ini dapat dikatakan masih kondisinya normal. Ya terjadi di jalan tol kemarin ada 2 jam yang cukup lama mereka, tapi akhirnya juga lancar karena dibuatkan kontraflownya lokal gitu ya, antara Solo Semarang seperti itu, Mbak. Pak Joko, kalau kita lihat apakah memang penurunan arus pemudik di tahun ini juga ada pengaruhnya juga dengan kondisi ekonomi secara nasional yang memang menurun, karena kalau kita lihat kan kondisi ekonomi saat ini memang nggak baik-baik aja. Ya saya kira ada, karena saya coba melihat data dari Bank Indonesia ya yang menyebutkan angka untuk uang yang beredar selama Lebaran itu tahun lalu kan 157 triliun. Nah tahun ini nampaknya menurun 137, berarti ada penurunan 20 triliun untuk uang beredar di daerah. Itu juga sudah indikasi menunjukkan ada pengurangan itu. Ini juga dampak dari efisiensi anggaran. Apalagi ini kalau kita bicara teman-teman di kementerian, ini kan 3 bulan ini biasanya selain gaji mereka juga mendapatkan
Ya kalau ada rapat, ada seminar, diskusi itu ada uang tambahan yang sah lah itu ya. Nah, tapi ini 3 bulan tidak dapat apa-apa. Biasanya uang dari uang seperti itu, ya itu mereka kumpulkan ya untuk nabung untuk mudik lah katakanlah. Ini mereka nggak dapat sama sekali. Jadi hanya mengandalkan dari gaji aja. Padahal gaji itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk mencicil rumah, mungkin kendaraan. Nah, untuk tabungan yang bawa pulang nggak ada. Mungkin lebih baik mereka ya menunda aja dulu. Kebetulan saya juga hari Jumat di Jakarta tuh masih mengalami macet juga. Biasanya di hari-hari itu sudah mendekati, ya sudah lancar. Artinya mesti ada yang tertahan. Atau bisa juga dia mudiknya ya setelah Lebaran, ada yang seperti itu. Karena kan cukup panjang waktunya kan, seminggu lebih. Jadi kalau pas hari Lebaran atau H+1, ya H+2, kemudian cukup pulang kampung, tidak usah lama-lama 2-3 hari kembali lagi, bisa juga seperti itu. Jadi mudiknya tidak hanya sebelum tapi sesudah juga masih ada yang melakukan itu, menghindari yang namanya macetnya terlalu panjang. Pak Joko, apakah memang orang-orang para pemudik ini yang mudiknya justru malah setelah Lebaran itu dia memperpendek waktu supaya spending uang ketika dia ada di daerahnya itu tidak lebih banyak gitu, Pak? Yang jelas itu biasanya kalau saya tanya kenapa dia berangkatnya malam Lebaran atau setelah subuh maunya, atau perjalanan ke Semarang itu ke Jawa Tengah maunya gitu ya, bahasa Jawa ke Jawa Tengah lah, itu paling lama ya 6 jam. Jadi dia masih bisa mengejar lah waktu-waktu itu untuk sampai di Semarang dan lebih lancar, cenderung lebih lancar. Karena kalau mudik itu kan H-1 biasanya sudah agak reda. Rata-rata mereka sudah sampai ke tujuan gitu kan. Sama juga ketika harus balik ini sama nanti H sebelum berangkat berarti apa? Hari Selasa bekerja berarti hari Senin itu sudah reda nantinya. Seperti itu modelnya. Ada waktu 1 hari di tempat yang dituju. Itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau tadi kenapa dia milihnya pas hari H atau H+1 cenderung itu lancar seperti kondisi normal. Pak Joko, tapi apakah penerapan kebijakan untuk work from anywhere, terutamanya untuk ASN itu juga punya dampak yang cukup signifikan terkait dengan para pemudik atau pemudik pergi atau pemudik balik ini untuk membuat jalanan tuh tidak terlalu macet gitu, Pak? Ya, work from anywhere ini bagi yang bekerja di kantoran. Ya, jadi kelihatan kalau saya lihat data dari Jasa Marga itu tanggal-tanggal awal itu tanggal 24 itu cukup tinggi juga ya dibandingkan tahun lalu, jadi sangat membantu sekali. Tetapi bagi yang bekerja di pabrik-pabrik ya hal yang ada produksi itu tidak bisa karena mereka libur tuh kemarin tanggal 27 atau 28 libur ya 2 libur, jadi 27 baru berangkat. Itu nampaknya seketika saya melihat ke penyeberangan ke arah dari Ciwandan ke Lampung, itu kelihatan tanggal 26 masih biasa, tapi tanggal 27, 28, 29 itu 3 hari cukup tinggi sekali. Nah ini biasanya mereka yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah itu mereka nggak bisa dihindari seperti itu, jadi mereka harus tepat waktu. Ya. Oke, Pak Joko, kalau misalnya kita lihat tadi kan memang ada work from anywhere yang memang sebenarnya diterapkan untuk para pegawai gitu ya, bukan cuma pekerja-pekerja lepas gitu. Lalu apakah penerapan arus lalu lintas yang one way dan juga kontraflow ini cukup juga berpengaruh gitu kepada arus lalu lintas yang terjadi baik mudik dan juga arus balik? Ya sebenarnya adanya one way kemudian kontraflow itu tujuannya untuk melancarkan agar waktu tempuhnya tidak jauh beda ketika kondisi normal. Tetapi di satu sisi menguntungkan bagi yang sedang satu arus, tapi yang berlawan arusnya merugikan juga. Mereka harus menggunakan jalur lain arteri katakanlah, ya itu jauh lebih lama. Ini yang sebenarnya sering dituntut oleh ketidakadilan oleh kelompok masyarakat yang berlawanan tadi, gitu ya. Nah, apakah kita menerapkan seperti terus-menerus? Saya kira kita harus mempertimbangkan juga ke depan. Sama halnya ketika angkutan barang, logistik ini. Nah, logistik ini kan juga awalnya cuma 10-12 hari biasanya, tapi ini 16 hari. Selisih 4 hari ini pengaruh juga bagi mereka yang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk katakanlah ekspor barang, mengantarkan barang, ini berpengaruh. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bicara logistik, ya ini juga bicara untuk pertumbuhan ekonomi. Nanti pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi juga secara global nanti akan pengaruh, coba kita lihat nanti di akhir tahun seperti apa gitu ya.
Belum lagi bicara kalau katakanlah sopirnya, pengemudinya, pekerja-pekerja di bidang itu ya ada waktu mereka untuk mendapatkan uang lah. Ini kan kemarin itu tidak bisa. Ya. Ini perlu jadi bahan pertimbangan untuk berikutnya. Jadi bahan pertimbangannya adalah tidak fokus pada jalan darat juga. Gitu. Kita masih punya prasarana lain yang bisa kita gunakan yang sampai saat ini kita belum peduli terhadap itu. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi perencanaannya perlu kita lakukan sedini mungkin. Gitu. Nah, kalau tadi Bapak berbicara soal memang penerapan yang belum sepenuhnya dilakukan gitu ya, karena memang kalau kita lihat fokusnya ini hanya di jalan arteri ataupun jalan tol. Kalau tadi kita ada informasi bahwa di Bakahuni itu memang ada pemudik arus balik yang tampaknya di sana petugas belum cukup untuk memberikan informasi dan ada penumpukan di sana. Apakah memang selain pengguna jalur baik tol maupun arteri ini memang kurang diperhatikan sama pemerintah? Begini, kalau pas arus mudik itu kan terbagi ada dari Ciwandan untuk pejalan untuk sepeda motor, kemudian kendaraan pribadi dan bus di Merak, angkutan barang di BBJ. Masing-masing punya pasangannya. Jadi kalau angkutan Ciwandan, dari Ciwandan dia ke Wika Beton, PT Wika Beton pelabuhannya, kemudian dari Merak itu ke Bakahuni, kemudian dari BBJ juga sesama BBJ juga ada di mana? Di Bakahuni ya, sehingga mereka tidak nah seperti itu cukup lancar lah. Memang ketika untuk arus sebalik itu mereka ada delay system dan itu delay systemnya itu ada di jalan tol dan non tol. Kalau di jalan tol itu mereka dihentikan disediakan ada 4 rest area di sana dan di sanalah ada proses-proses memastikan bahwa mereka sudah punya tiket kapal. Lain halnya ketika kemarin mudik tanpa itu masih bisa, artinya masih lancar, tidak ada penumpukan di jalan tol, semuanya bisa masuk kawasan pelabuhan, memang sudah diatur karena adanya penerapan tarif yang sama. Jadi tidak numpuk memilih kapal eksekutif, semuanya sama, pada H-5 itu sudah dimulai sehingga semuanya bisa terdistribusi, meskipun sebenarnya kemarin di Merak juga lama juga, ada yang jam 1 sudah masuk, tapi jam 7 juga baru mau berangkat. Tapi karena sudah di kawasan pelabuhan, mereka merasa lebih ayem lah, lebih mudah, mau istirahat dan sebagainya, mau cari makanan dan sebagainya, mereka lebih nyaman di situ, toilet dan sebagainya, ketimbang berjalan tol. Nah, kalau harus balik, nah ini memang sepeda motor tidak lagi di Ciwandan, tapi mereka sudah di. Baik Pak Joko, kita akan berbincang lagi mengenai apakah pendeknya arus balik ini juga menjadi pengaruh padatnya dan kurang keteraturannya di para pemudik. Tapi akan dijawab usai jeda Pak Joko, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.